Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan bikin tema tentang bab pernikahan, melanjutkan yang dulu belum selesai. Ini berarti untuk tahap kedua, yang mana ini memang belum saya bahas. Jadi dalam suatu pernikahan tentunya kita menginginkan dalam keluarga setelah menikah itu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi yang di awal saya sampaikan bahwasanya dalam pernikahan itu harus ada sifat-sifat untuk memperbaiki keluarga, untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu membutuhkan sifat kejujuran, sifat cepat memberi maaf kepada pasangan. Jangan sampai berlarut-larut dalam ketika bertengkar. Yang namanya manusia biasanya ada emosi atau apa, itu harus cepat memaafkan. Istilahnya kalau perkara yang kecil-kecil cepat-cepat kita itu memberi maaf. Ibaratnya seorang suami, seorang istri ketika sudah menjulurkan tangannya untuk mohon maaf, harus cepat saling memaafkan. Kemudian saling mengingatkan untuk memperbaiki beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan kebaikan, menasihati dalam kebaikan untuk menuju keluarga yang harmonis. Kemudian dalam pernikahan itu juga membutuhkan sifat saling pengertian, saling mengerti antara suami dan istri, mungkin dalam hal pekerjaan atau dalam hal apapun harus saling mengerti. Kemudian juga harus saling melengkapi apabila ada kekurangan-kekurangan dari suami atau istri. Tentunya kita sebagai manusia biasa mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di situ yang dulu telah saya sampaikan bahwasanya masalah-masalah ini harus benar-benar kita jaga. Kemudian untuk saat ini kami akan menjelaskan lagi, yaitu tentang bahwasanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki itu boleh menikah lebih dari 1, 2, 3, atau 4. Jadi kalaupun kita bisa berbuat adil, itu boleh menikah 2, 3, atau 4. Tetapi dengan keadaan ekonomi di Indonesia kita saat ini, yang mana banyak sekali orang-orang mencari pekerjaan, pengangguran, sampai ada yang karena tidak bisa mencukupi keluarganya, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai stres. Nah, seperti itu kita sebagai orang yang ekonomi menengah ke bawah, tentunya kita harus berpikir-pikir. Jangankan istri 2, 3, 4, istri 1 saja sudah kewalahan. Oleh karena itu, ketika membangun sebuah rumah tangga, kita harus berusaha
memiliki sifat yang sabar. Yang sabar dalam artian kita itu mempunyai istri yang satu, yaitu kita buat sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan harapan walaupun istri satu, tetapi ketika kita mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentunya kita akan merasa bahagia dengan keluarga karena kebutuhan sehari-hari yang tercukupi. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin dalam keluarga kita ada masalah-masalah, tentu kita harus mampu mengatasi masalah-masalah dalam keluarga itu, karena kita itu dalam berkeluarga itu diibaratkan sebagai kapal yang di tengah lautan, yang mana kadang ada ombak besar, kadang ada ombak kecil. Ketika ada ombak besar, kita mampu mengemudikan kapal sehingga tidak tenggelam. Ketika kita mempunyai keluarga yang ketika ada ombak kecil dalam keadaan tenang, maka kita harus senantiasa berhati-hati untuk menjaga ketenangan keluarga kita. Oleh karena itu kita harus, ketika mempunyai istri satu, kita harus benar-benar menjaga dengan baik, menjaga semua hal dari kesehatan, mulai kebutuhan, kemudian juga kebahagiaan untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentu kita membutuhkan usaha-usaha yang sangat besar untuk mencapai semua itu. Tidak mungkin kita itu mendapatkan keluarga yang mana keluarga itu akan tiba-tiba akan harmonis, tetapi kalau kita tidak memiliki ilmu yang baik untuk membangun suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi dalam keluarga memang membutuhkan suatu ketenangan dalam rumah tangga, dengan tercukupi semua kebutuhan kita, dengan menjaga hubungan keharmonisan ketika berumah tangga, berhubungan dengan baik, insya Allah ketenangan itu akan selalu terjaga. Kita saling mengingatkan apabila ada suatu kesalahan, jangan sampai kita itu egois dalam diri kita masing-masing dalam membangun rumah tangga. Dalam rumah tangga itu memang harus solid, harus benar-benar solid antara suami, istri, kemudian anak, itu harus benar-benar terjaga, jangan sampai mempunyai sifat egois sendiri-sendiri, sehingga keharmonisan rumah tangga itu benar-benar terjaga. Kemudian dalam keluarga harus kita tumbuhkan rasa kasih sayang kepada keluarga, yaitu suami, istri, dan anak. Rasa kasih sayang itu harus selalu kita tumbuhkan dalam keluarga itu, sehingga kita itu tidak bisa menjadikan keluarga tanpa ada rasa cinta kasih sayang yang harus kita pupuk, kita jaga mulai pernikahan, yang mana ketika kita menikah di pertama-tama tentunya kita berbahagia dengan pasangan kita, karena belum pernah menyentuh atau belum pernah berkumpul, hanya yang terlihat adalah kebaikan-kebaikan di antara pasangan. Oleh karena itu ketika kita sudah menjalin suatu keluarga yang mana sudah berlanjut mulai
1 tahun ke atas, kita harus mengingat-ingat bahwasanya ketika kita menjadi pengantin pertama kali itu adalah kita dalam membangun rumah tangga itu benar-benar sudah menjaga kasih sayang itu. Jadi kita harus ingat di waktu pernikahan awal kita itu merasa bahagia, di situ kita harus mengingat-ingat itu, selalu kita ingat ketika sudah pernikahan itu sudah mencapai 1 tahun lebih, karena biasanya orang namanya manusia, seorang suami kadang melihat istri kalau sudah mulai setahun ke atas itu mulai melihat ke sana kemari, ya mungkin namanya godaan wanita di luar tentu saja juga banyak, yang godaan laki-laki di luar juga banyak. Kita harus sama-sama menjaga diri bahwasanya keluarga ini harus benar-benar dijaga, jangan sampai merugikan keluarga kita sendiri kalau sampai terjadi suatu perceraian atau tidak ada hubungan yang harmonis. Tentunya kita akan menjadi keluarga yang akan menjadi keluarga berantakan ketika kita dalam keluarga sudah kasih sayang itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha menjaga bagaimana untuk menimbulkan kasih sayang itu selalu tumbuh, selalu tumbuh. Nah itu dengan cara mengingat-ingat, minimal kita itu mengingat-ingat pada waktu pertemuan pertama. Kita tentunya dalam suatu pernikahan dari awal sudah memilih pasangan kita masing-masing untuk menjadi pasangan kita yang terbaik. Kalau sudah demikian, maka jangan sampai setelah menikah itu merasa sok ganteng, sok cantik atau gitu, sehingga rumah tangga itu menjadi tidak baik, hubungannya tidak baik. Oleh karena itu kita harus berusaha terus semaksimal mungkin, walaupun keadaan keluarga itu tenang, kita harus mempertahankan. Tapi ketika ada badai dalam keluarga kita harus cepat-cepat berusaha untuk menyelesaikan sebaik-baiknya. Kemudian kita selalu mohon kepada Allah supaya dalam rumah tangga kita itu senantiasa diberi pertolongan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita senantiasa sholat berjamaah supaya kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menimbulkan ketakutan kita untuk melaksanakan suatu kemaksiatan kepada Allah. Ya walaupun dengan istri atau suami itu bisa saja terjadi kemaksiatan karena satu hal yang tidak bisa terselesaikan karena masalah tertentu. Tetapi ketika kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ada persoalan-persoalan yang sedikit, maka kita tentunya akan bisa menyelesaikan semua itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalau kita tidak memohon pertolongan kepada Allah, maka kita pun menjadi orang yang sombong karena merasa mampu mengatasi masalah kita sendiri-sendiri. Oleh karena itu dalam rumah tangga itu membentuk keluarga samawa itu juga sulit, yang mana kita itu sering melihat bahwasanya di dalam keluarga, mungkin dalam tetangga, dalam berkeluarga itu sangat banyak sekali yang
tidak mampu mengatasi masalah-masalah seperti ini, seperti berkeluarga itu dikarenakan itu tadi gangguan-gangguan dari luar. Mungkin suami tertarik dengan wanita yang di luar, istri juga demikian tertarik dengan laki-laki yang di luar. Dan semacam itu harus kita jaga. Kita itu harus tahu bahwasanya suami kita adalah orang yang akan menjadi penyelamat kita di surga nanti, dan seorang istri itu adalah ratu kita di dalam keluarga. Nah, semua itu harus kita terapkan sebaik-baiknya. Kemudian dalam keluarga itu kerukunan itu benar-benar harus dijaga. Jadi kerukunan dalam keluarga itu harus benar-benar dijaga, jangan sampai ada pertengkaran, walaupun pertengkaran kecil-kecil terus menerus itu akan menimbulkan suatu kejenuhan dalam keluarga. Mungkin kita tidak pernah menyadari omelan-omelan kita, mungkin kita dalam berbicara terlalu kasar, mungkin kita itu terlalu cerewet, kemudian atau dalam keluarga ada masalah sedikit-sedikit emosinya enggak terkendali. Nah, semua itu akan menjadikan keluarga menjadi keluarga yang tidak baik, yang tidak harmonis. Kerukunan harus dijaga sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita di dalam berumah tangga, terutama ketika kita tidur bersama suami istri, itu harus benar-benar kita jadikan suatu alat untuk merekatkan hubungan. Dengan demikian kita jangan sampai merasa capek, merasa egois, merasa tidak mampu, sehingga semua itu akan menimbulkan suatu perpecahan dalam keluarga. Jadi membangun kerukunan itu memang harus senantiasa kita tanamkan dalam keluarga. Karena dalam keluarga itu seorang istri dengan tersenyum saja suami akan menjadi bahagia. Jadi ketika di rumah seorang istri harus berdandang dengan baik untuk menjaga suaminya di luar tidak sampai terjadi perselingkuhan. Kemudian kalau dalam rumah tangga itu seorang suami pun harus menjaga istri jangan sampai ada kekurangan sehingga terjadi suatu ketimpangan dalam keluarga. Oleh karena itu kita harus berusaha sama-sama dalam membangun rumah tangga itu menjadikan keluarga yang rukun, tentram, sehingga malaikat rahmat itu senantiasa datang ke rumah untuk memberi rezeki yang tidak disangka-sangka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita kerukunan sudah tidak terjaga dalam rumah tangga, maka malaikat rahmat pun juga sulit untuk masuk ke dalam rumah kita untuk mendoakan untuk rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia sama Allah, sakinah mawadah warahmah. Jadikan rumah itu sebagai surgamu. Jadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai kita itu bosan di rumah karena persoalan-persoalan dalam keluarga suami istri itu tidak selalu rukun. Jadi itu tadi, jangan sampai kita itu bosan di dalam rumah. Di dalam rumah itu senantiasa kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran supaya dalam rumah tangga itu benar-benar terjadi ketenangan. Jadi semua itu harus kita jaga.
Dan seorang wanita itu harus patuh taat kepada suami. Jadi yang penting seorang wanita itu harus taat pada suami, kemudian menjaga harga dirinya ketika suami tidak ada, ketika suami ada atau tidak ada itu benar-benar bisa menjaga harga dirinya, kehormatannya, kemudian juga hartanya. Jangan sampai kita itu ketika tidak ada suami seenaknya, kemudian juga sama ketika suami ketika di luar tidak merasa tidak ada istri, juga jangan sampai merasa aman kemudian berbuat seenaknya. Semua itu kita ini adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perilaku kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita, perbuatan kita itu senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu jangan sampai seenaknya ketika walaupun merasa tidak ada suami atau tidak ada istri. Harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai laki-laki, sebagai pemimpin dalam keluarga, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu harus benar-benar bisa menjadi pemimpin yang baik, yaitu mempunyai sifat amanah, bisa dipercaya, kemudian tabligh, bisa menyampaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, bisa memecahkan persoalan dalam rumah tangga. Kemudian harus cerdas dalam membimbing, membina dalam rumah tangga. Kemudian kita harus juga ada sifat jujur. Jadi 4 sifat ini dalam keluarga, khususnya pada seorang laki-laki, seorang suami harus bisa mempunyai 4 sifat ini supaya kita benar-benar dalam membangun rumah tangga itu benar-benar harmonis. Mungkin ini secara singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah bagi kita semua. Dan ketik imam underscore atau spasi ubed, ketik and subscribe. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sama-sama belajar di dalam urusan di dunia ini, kemudian juga untuk mempersiapkan urusan kita di akhirat nanti, senantiasa diberi pertolongan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan akhirat, dan menjadi calon penghuni surga kita bersama nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita senantiasa berhati-hati di dalam membangun rumah tangga. Semoga Allah senantiasa mengabulkan semua doa-doa kita, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah barokah, amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya cukup sekian, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.